Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti pesantren online pada hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang saat-saat terkabulnya doa. Berdoa dianjurkan kapan saja, tetapi ada saat-saat istimewa. Kapan? Yang pertama, waktu sepertiga malam terakhir saat orang lain terlelap dalam tidurnya. Allah berfirman, mereka para mutakin sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran surat Ad-Dariyat ayat 18-19. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob, Tuhan kita turun di setiap malam ke langit yang terendah, yaitu saat sepertiga malam terakhir. Maka dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku berikan kepadanya. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampunkan untuknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan Amr bin Ibnu Abbasah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat yang paling mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat ia dalam sujudnya, dan jika ia bangun melaksanakan sholat pada sepertiga malam yang akhir. Karena itu, jika kamu mampu menjadi orang yang berzikir kepada Allah pada saat itu, maka jadilah. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad dan disahihkan oleh At-Tirmizi, Al-Hakim, Az-Zahabi dan Al-Albani. Yang kedua, waktu antara azan dan iqomah saat menunggu sholat berjamaah. Waktu mustajab ini sering disalahgunakan sebagian umat Islam yang kurang mengerti sunnah atau oleh orang yang kurang menghargai sunnah, sehingga diisi dengan hal-hal yang tidak baik dan tidak dianjurkan Islam. Membicarakan urusan dunia atau hal-hal lain yang tidak bernilai ibadah. Hal-hal semacam ini sangat merugikan pelakunya, karena tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna. Ketentuan waktu ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa itu tidak ditolak antara azan dan iqomah, maka berdoalah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, sahih menurut Ibnu Husaimah, Ibnu Hibban, dan menurut Al-Arnaud dalam Jami'ul Usul. Juga berdasarkan hadis Abdullah bin Amr Ibnul As radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya para muazin itu telah mengungguli kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh para muazin itu, dan jika kamu selesai menjawab, maka memohonlah, kamu pasti diberi.
Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban, dihasankan oleh Al-Arnaud dan Al-Albani. Yang ketiga, pada waktu sujud, yaitu sujud dalam sholat atau sujud-sujud lain yang diajarkan Islam, seperti sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keberadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuka tabir ketika beliau sakit, sementara orang-orang sedang berbaris sholat di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak tersisa dari mubasyirat nubuwah atau kabar gembira lewat kenabian kecuali mimpi bagus yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan untuknya. Ingatlah bahwasanya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk atau ketika sujud. Adapun di dalam rukuk, maka agungkanlah Allah, dan adapun di dalam sujud, maka giat-giatlah berdoa, sebab hal itu pantas dikabulkan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, setelah sholat fardu, yaitu setelah melaksanakan sholat-sholat wajib yang 5 waktu, termasuk sehabis sholat Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan selesai sholat. Quran surat Qaf ayat 40. Juga berdasarkan hadis Umamah Al-Bahili, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang doa apa yang paling didengar oleh Allah, maka beliau bersabda, tengah malam terakhir dan setelah sholat-sholat yang diwajibkan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ia berkata, hadis ini hasan. Menurut Ibnu Qayyim, beliau menjadikannya sebagai 2 waktu ijabah yang berlainan. Dalam kitab Al-Jawabul Kafi, beliau berkata, yang pertama, jika doa itu disertai dengan hadirnya qalbu dan totalitasnya dalam berkonsentrasi terhadap apa yang diminta, dan bertepatan dengan salah satu dari waktu-waktu ijabah yang 6 itu, yaitu sepertiga akhir dari waktu malam, ketika azan, waktu antara azan dan iqomah, setelah sholat-sholat fardu, ketika imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat sampai selesainya sholat Jumat pada hari itu, waktu terakhir setelah asar. Yang kedua, jika doa tadi bertepatan dengan kekhusyuan hati, merendahkan diri di hadapan sang penguasa, menghadap kiblat, berada dalam kondisi suci dari hadas, mengangkat kedua tangan, memulai dengan tahmid, kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, lalu bertobat dan beristighfar sebelum menyebutkan hajat, kemudian menghadap kepada Allah bersungguh-sungguh dalam memohon dengan penuh kefakiran, dibarengi dengan rasa harap dan cemas, dan bertawasul dengan asma dan sifatnya, serta mentauhidkannya. Lalu ia didahului doanya itu dengan sedekah terlebih dahulu, maka doa seperti itu hampir tidak tertolak. Demikianlah pesantren online pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.